Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Sukihontu semuanya, semoga berbahagia. Gimana pelajaran kemarin? Masih ingat gak? Jadi oke, yuk kita ngulang sedikit. Cetasika ada berapa semuanya? 52. Kita bagi jadi berapa kelompok besar? 3, apa aja? Hanya samana, akusala, sobana, ya. Yang 3 besar kan? Masih ingat? Nah ini kita cepat-cepat dulu. Ya. Oke, jadi kelompok 3 besar ini yang harus ingat dulu, ya. Jadi anyasamana sifatnya apa? Netral, ya. Jadi dia bisa muncul di cita yang tidak indah walaupun dan yang indah, ya. Jadi dia netral, bisa berteman dengan yang mana saja. Oke. Kemudian kalau yang akusala cetasika hanya bisa muncul di akusala cita, ya. Dia tidak muncul di yang tanpa akar, juga tidak bisa muncul di yang wipaka cita, tidak bisa muncul di kiriya cita. Jadi dari 4 jenis cita kan, 4 jenis cita kan dibagi jadi 4 jenis kan? Kusala, akusala, terus wipaka dan kiriya. Nah, yang akusala cetasika hanya bisa muncul di akusala cita. Itu rumusnya. Oke. Jadi beda sama anyasamana, ya. Anyasamana bisa di 4-4-nya gitu. Oke. Nah, kelompok terakhir adalah sobana cetasika. Ini besok kita belajar nih, sobana cetasika. Nah, kalau yang sobana cetasika dia bisa muncul di yang sobana cita. Sobana cita. Jadi cita yang indah, ya. Cita yang indah itu ya berarti termasuk kusala cita, ya. Termasuk juga yang pokoknya yang dari maha kama wacara sobana cita ke bawah itu dia bisa muncul. Oke, yang 59 atau 91. Yang di atas 30 itu dia tidak bisa. Yang di kelompok akusala dan ahetuka, kelompok yang sobana ini tidak bisa muncul. Itu prinsipnya. Gampang kan? Udah bisa. Ya udah selesai. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar anyasamana ada 13. Kita bagi jadi 2 kelompok. Apa aja? Yang universal, ya. Universal ada berapa? 7. Apa aja? Rasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasikara. Ada yang udah dapat jembatan singkatan yang lebih enak buat dihafal? Silakan sharing ke teman-temannya. Iya, kan membantu orang belajar dhamma itu baik loh, kama baik itu, ya. Kemudian yang universal ini berarti dia muncul di semua cita, ya. Karena universal, kalau cinta kasih yang universal kan tidak pilih kasih kan, tidak pandang bulu, sama, ya. Kemudian ini yang pakinaka, apa aja mesti ingat? Witaka, wicara, adimoka, wiriya, piti, canda. Rata-rata ngafal ya, lumayan. Memang jadi ingat target 5 hari ini at least ya paling minimal menghafal nama-nama cetasika. Itu udah paling minimal ya, paling minimal. Oke. Tapi kalau itu udah terpenuhi udah senang deh gitu. Ya gitu. Nah, sekarang kita ke akusala cetasika. Akusala cetasika ada 14 ya. 14 inilah yang nanti bisa ada kemungkinan untuk muncul di akusala cita. Akusala cita ada berapa? Masih ingat gak? Akusala cita ada berapa? Enggak nyampe 30. Berapa, Pak? 12 ya. Apa aja kelompoknya? Loba mula berapa? 8. Habis itu
Dosa mula 2, terus moha mula 2 ya. Jadi totalnya ada 12 ya. Jadi nanti kita lihat 12 itu nanti dari 12 akusala cita itu nanti cetasika ada nama-namanya itu yang ada di dalam yang ada di kelompok ini. Oke, kita mulai ya. Nah, akusala cetasika adalah faktor mental yang tidak baik. Terdiri dari 14 dan dibagi menjadi 4 subkelompok ya. Kelompok yang pertama kita namakan kuartet delusi atau moha catuka. Jadi dia isinya ada 4, kuartet kan 4 kan. Oke. Kemudian trio keserakahan atau lobatri. Jadi ada berapa? Isinya 3 ya. Kemudian kuartet kebencian atau dosa catuka. Ya, berarti ada berapa lagi? 4 lagi. Kemudian ada 3 yang terakhir. Jadi ini total ada 14. Ya, jadi dari 14 ini kita bagi jadi 4 subkelompok istilahnya. Kalau kemarin dari 13 kita bagi jadi 2 subkelompok ya. Oke, nah kita sekarang lihat yang kuartet delusi atau delusi moha. Moha itu kan kita terjemahkan sebagai delusi ya. Catuka 4. Moha catuka itu adalah kelompok kelompok faktor mental yang diawali oleh moha. Jadi mohanya dulu, oke? Nah, ini kalau saya ininya menghafalnya mau gitu ya. MAAU kan mau, oke? M-nya moha, ahirika, anotapa, udaca. Ya, saya yakin ini istilah-istilah ini sudah tidak asing ya. Ahirika dan anotapa. Moha delusi, ahirika tidak tahu malu, anotapa tidak takut berbuat jahat, udaca kebingungan. Ya. Sorry. Oke. Nah, keempat ini dia punya nama lain yang kita sebut sebagai Sabba akusala sadarana. Sorry. Sabba itu dari kata kan biasa kita suka menyebut sabe sata ya kan. Sabe itu berarti semua. Ya ini sama sabba kan semua. Sabba kusala sadarana. Sabba kusala sadarana. Ya, sabba itu semua ya. Sebenarnya ini A-nya gabung jadi ini sabba akusala ya. Jadi sebenarnya ini akusala ya. Karena A-nya gabung jadi A panjang kan. Jadi ini sabba semua akusala sadarana. Kalau kemarin kita mengenal ada sabba cita sadarana ya kan. Yang 7 itu kan. Kalau sabba cita kan muncul di semua cita. Nah, kalau sabba akusala berarti muncul di semua akusala cita. Jadi si mau ini, 4 ini, ya moha catuka ini, pasti kalau misalnya saat akusala cita muncul, 4 itu pasti ada. Moha, ahirika, anotapa, udaca itu pasti ikut muncul. Ya, kuartet ini pasti ada. Karena tanpa kuartet ini kita tidak melakukan perbuatan yang jahat. Oke. Jelas ya? Ini sabba akusala sadarana. Jadi dia adalah faktor mental yang muncul di semua akusala cita. Oke. Nah, kita lihat masing-masing. Moha, kemarin kita sudah belajar kan? Di moha mula cita masih ingat? Ya? Moha mula cita ada berapa kesadarannya? Moha mula cita, tadi berapa? 2 ya. Kan ada apa? Wicikicca sampayuta sama udaca sampayuta. Itu citanya ya. Sekarang kita lihat sebagai cetasikanya. Moha sendiri itu adalah akar dari semua akusala dhamma. Ya, jadi moha itu selalu ada di semua akar cita yang akusala. Ya, jadi semua cita yang akusala pasti berakar pada moha. Karena tanpa moha, tanpa delusi, kita tidak akan berbuat kejahatan ya. Kenapa? Karena moha ini yang membuat kita menjadi buta ya, kebutaan mental.
kita tidak bisa melihat realitas yang hakiki. Kita tidak bisa melihat bahwa semua ini ada karakteristiknya, ya. Ada anicca, dukkha dan anatta. Karena dia seperti bagaikan katarak, ya. Jadi orang yang katarak kan buram kan, penglihatannya kan. Nah, itulah moha. Dia membuat kita buram sehingga kita melihat bahwa ada yang kekal, ada yang indah, ya, ada diri gitu. Ya, itu yang menyebabkan jadinya kita bisa ingin mempertahankan sesuatu, mungkin ingin saking sukanya sesuatu, ya, loba gitu, akhirnya demi mempertahankan sesuatu, mempertahankan ego, kita marah-marah misalnya. Jadi karena ada moha inilah kita bisa melakukan perbuatan yang tidak baik gitu, ya. Ada istilah lain untuk moha adalah ketidaktahuan atau apa bahasa palingnya? Awija, ya, awija. Oke. Jadi salah satu dari akar dari samsara itu adalah awija dan tanha, ya kan? Nah, awija itu sebenarnya adalah cetasika moha. Gitu, ya. Jadi kita bisa terlahir terus di alam samsara ini akarnya ya karena ada awija dan tanha. Nah, awija itu ya moha karena ada ketidaktahuan. Makanya kita tidak bisa melepaskan diri dari samsara selama masih ada moha, ya. Fungsi tidak mampu menembus objek. Jadi dia tidak, karena dia bikin buta berarti kita tidak bisa melihat objek apa adanya, ya. Bahwa objek itu ternyata anicca, dukkha dan anatta serta asubha. Asubha itu artinya tidak indah. Subha itu indah, ya. Asubha itu tidak indah, ya. Kan ada yang meditasi asubha kan, ya. Oke. Kemudian manifestasinya adalah kecenderungan batin untuk ini tidak baik, ya. Ketiadaan batin yang tidak yang baik, berarti kan tidak baik, ya. Perilaku yang dungu. Nah, sebab terdekatnya ini adalah perhatian yang tidak bijaksana. Atau nama palingnya ayoniso manasikara. Kemarin sudah belajar manasikara kan? Apa itu? Manasikara. Perhatian, ya. Perhatian. Kalau yoniso, ya, yoniso aja itu artinya bijaksana. Yonisonya, ya. Nah, manasikara kemarin kan perhatian, ya, perhatian ini bijaksana. Nah, kalau ada kata a di depan ya berarti tidak, ya, berarti tidak. Jadi ini adalah perhatian yang tidak bijaksana. Nah, perhatian yang bijaksana ini apa sih? Perhatian yang bijaksana ini adalah apapun yang kita terima, kan kita selalu bereaksi kan, kemarin Pak Paulus bilang kita kan selalu bereaksi terhadap segala sesuatu yang kita terima, baik dari pintu mata, telinga, hidung gitu, ya, panca indera. Nah, kalau misalnya kita punya yoniso manasikara, yaitu kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, dukkha, anatta dan asubha, ya, tidak kekal, penderitaan, dukkha kan penderitaan, ya, anatta tidak ada diri, asubha tidak indah, maka walaupun yang masuk adalah pujian, itu kita tetap santai aja, tidak bereaksi dengan loba mula misalnya, gitu loh, ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai yoniso manasikara, itu yang mau kita latih, gitu loh, ya, supaya kita bisa menerima apa saja yang masuk, baik cacian misalnya, baik pujian, itu juga ya kita tahu bahwa semuanya itu adalah tidak kekal. Jadi kita tidak bereaksi berlebihan atau bereaksi dengan memunculkan akusala cita. Misalnya ada yang mencaci maki kita, kalau misalnya seseorang dengan yoniso manasikara, dia tidak akan menimbulkan dosa mula cita misalnya, ya, tidak akan menjadi emosi. Terus kemudian kalau dia dipuji, ya, dia juga tahu bahwa ini juga tidak kekal, nah juga tidak akan memunculkan kebanggaan diri, kesombongan. Nah, itu nanti belajar bahwa sombong, ya, bangga terhadap diri sendiri itu kesombongan lah, ya, kesombongan itu termasuk loba mula cita, gitu, oke. Jadi yoniso manasikara ini kita harus latih, gitu, ya. Nah, karena ada ayoniso manasikara, sebabnya, ya, penyebabnya, maka moha ini terus muncul, gitu, ya. Itu moha. Oke, kemudian ahirika.
Ahirika berarti tidak tahu malu. Ya. Karena seseorang tidak mau tahu malu, makanya dia berani berbuat yang tidak baik, ya. Kalau misalnya di kitab komentar itu contohnya itu cukup ekstrim, ya, seperti babi yang memakan kotorannya sendiri. Ya, jadi karena dia tidak malu, maka dia bisa melakukannya. Jadi dia tidak jijik terhadap kotorannya, makanya dia bisa melakukan. Jadi karakteristik dari ahirika adalah tidak jijik terhadap perilaku tubuh dan ucapan yang tidak baik. Oke, ya. Tubuh dan ucapan. Oke. Kemudian fungsinya ya melakukan perbuatan tidak baik, manifestasinya tidak menghindari kejahatan, sebab terdekatnya, ya, jadi seseorang bisa tidak malu melakukan perbuatan yang tidak baik itu biasanya karena tidak menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi biasanya kan ada orang yang udah nyolong masih ngomong-ngomong ke temannya gitu, saya berhasil loh nyolong gitu, bangga gitu, ya. Itu kan berarti dia tidak punya harga diri, ya. Kemudian orang yang misalnya menjalankan sila, terus dia juga terang-terangan melanggar sila, dia tidak ada rasa malunya, ya itu berarti kan dia tidak menghargai dirinya sendiri, gitu. Jadi sebenarnya orang melakukan perbuatan jahat itu orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, gitu, ya. Anotapa. Nah, anotapa adalah tidak takut untuk berbuat jahat. Tadi yang tidak malu kan, sekarang juga tidak takut. Jadi orang anotapa itu dia tidak ada rasa takut untuk berperilaku dan mengucap hal-hal yang tidak baik. Dia tidak takut akan konsekuensinya. Dia tidak takut bahwa kalau dia melakukan perbuatan ini maka akan dicela oleh orang, ya, atau akan menyakiti orang. Jadi dia tidak peduli gitu loh, ya. Itu kadang kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, kita marah aja, itu kan kita tidak pikir bahwa orang lain itu akan terluka. Ya kan? Kemarahan itu kan aku salah kan? Aku salah cita kan yang muncul kan? Aku salah kama. Saat kita marah, apakah kita pernah mikir bahwa kita akan menyakiti orang itu? Cenderung tidak kan? Ya. Nah itu karena ada anotapa. Gitu. Makanya sebab terdekatnya adalah tidak menghormati orang lain. Gitu. Ya. Saat kita serakah, kita mengambil barang orang, ya. Misalnya ya, itu berarti kan dia tidak, misalnya orang yang merampok gitu, dia mengambil barang orang, dia peduli nggak sama orang itu kehilangan atau mungkin sampai kehilangan nyawa misalnya, itu kan tidak kan kadang kan ya itu karena dia tidak menghormati orang lain. Di saat itu pasti citanya itu ada yang muncul itu bersama dengan anotapa. Jadi udah tahu ya bedanya ya antara ahirika dan anotapa. Yang satu tidak menghargai diri sendiri, yang satu tidak menghargai orang lain, ya. Tapi ya mereka kalau muncul di akusala cita ya muncul sama-sama. Berarti harus ada moha, harus ada ahirika, ada anotapa plus udaca. Nah, baru itu perbuatan jahat bisa terjadi gitu loh. Oke. Ahirika juga ada contoh di buku faktor mental, seperti orang yang sudah membuat kesalahan kemudian ditangkap masih masuk di TV kan, maksudnya masuk TV masih ketawa-ketawa aja gitu ya, itu juga karena ada ahirikanya, urat malunya udah putus gitu istilahnya. Oke, nah udaca, kita ketemu udaca di mana? Moha mula citai kan, udaca sampayuta ya. Jadi pasti udah tahu deh, oh berarti di udaca sampayuta itu pasti ada udaca ya. Nah udaca ini mungkin dulu-dulu yang pernah belajar diterjemahkan sebagai kegelisahan ya. Tapi setelah kita Bante cermati, katanya lebih tepat adalah kebingungan. Karena kalau gelisah itu kan biasanya menimbulkan domanasa ya. Sedangkan kalau udaca itu maaf. Udaca itu kan perasaannya adalah udaca sampayuta. Ingat perasaan yang muncul? UPK ya, UPK. Kalau perasaan yang muncul udah domanasa itu pasti dosa mula cita lagi. Gak mungkin moha mula gitu ya. Oke lah, ini intermezzonya. Nah, udaca kebingungan, karakteristiknya adalah batin yang tidak tenang. Seperti
air yang kalau air permukaan air sungai ya, air kolam lah ya, yang ditiup oleh angin kan jadi bergejolak ya. Nah, batin yang ada udaca itu seperti itu. Ya, seperti air yang dikocok oleh angin. Udaca itu paling jelas kalau terlihat pada saat kita bermeditasi. Yang mestinya ke objek nafas misalnya, tapi malah sukanya nanti ke objek A, nanti pergi lagi ke objek B. Jadi sebentar-sebentar kan, nanti ke objek C gitu ya. Nah, seperti perumpamaannya masih ingat? Udaca, batu, bulat atau kotak? Kotak ya. Kalau bulat kan dia gelinding terus, dia nggak mengambil objek. Ya, itu wicikica ya. Tapi kalau misalnya udaca, dia kan kotak, itu berarti dia klik sebentar, terus guling lagi, pindah lagi, terus guling lagi, pindah lagi. Jadi dia sempat menangkap objeknya, tapi cuma sebentar dia pindah lagi. Ya kayak gitu saat meditasi, nanti memikirkan masa lalu, terus ingat ke nafas lagi, terus memikirkan lagi masa depan, ya kan? Nanti entah mikir apa, mikir rumah lah, mikir anak lah, mikir kerjaan lah. Nah itu karena udaca, karena batin tidak tenang. Makanya untuk mencapai samadhi ini harus ditekan, ya kan? Ini kan termasuk 5 rintangan batin kan, udaca ya. Jadi kalau misalnya ini bisa ditekan, batin baru bisa tenang. Ibaratnya air di botol yang dikocok, ya harus kita diamkan dulu sampai tidak bergerak. Nah itu baru batin tenang, baru bisa mencapai samadhi. Oke. Nah kalau di sini berarti kita lihat bahwa orang yang melakukan kejahatan atau berperilaku tidak baik, ucapan yang tidak baik adalah orang yang batinnya tidak tenang. Ya, jadi tidak adalah sejahat-jahat apapun manusia saat melakukan kejahatan pasti saat itu juga batinnya tidak tenang. Ya. Jadi fungsinya membuat batin tidak tenang seperti angin yang membuat bendera berkibar, manifestasinya kebingungan atau tidak pasti. Nah, sebab terdekatnya sama ayuniso manasikara, ya, perhatian yang tidak bijaksana. Oke. Udah ada yang hafal kemarin 4 batasannya? Nggak usah ya. Yang penting nama cetasikanya, terus tahu kira-kira fungsinya apa atau karakteristiknya apa, ya. Ingat aja contoh-contohnya. Gitu ya, baik ya gurunya. Oke, jadi tadi adalah sabha, akusala, sada, rana ya. Jadi 4 faktor mental atau 4 cetasika, akusala cetasika yang selalu muncul di akusala cita, semua akusala cita ya. Jadi ada akusala cita yang muncul 4 tadi pasti ada. Ya, apa aja tadi 4-nya? Moha, ahirika, anotapa, udaca ya. Oke. Yang tidak tahu malu yang mana? Ahirika ya. Yang bingung udaca ya, yang bingung udaca. Oke. Sekarang kita ke kelompok yang kedua, sub kelompok yang kedua yaitu lobatri ya. Jadi ada 3. Nah, ini adalah kelompok ya faktor mental yang diawali oleh loba. Oke. Nah ini gampang hafalnya. Kayak saya ingat ada Ci Yulia biasanya hafalnya lo di mana gitu katanya. Ya, jadi loba diti mana gitu ya. Oke, gampang kan? Lo di mana gitu. Mananya udah sempurna itu ya. Dia diti loba. Jadi dari sini kelihatan kan kenapa ya di loba mula cita kok ada nama diti, di Gata Sampayuta. Masih ingat gak? Di Tigata Wipayuta ya, karena memang dia termasuk faktor mental yang hanya bisa muncul di loba mula cita gitu loh. Oke. Loba keserakahan, diti pandangan salah, mana kesombongan ya. Kita lihat loba. Loba itu adalah suatu sifat yang selalu tidak puas. Ya kan, orang yang serakah itu selalu tidak puas kan, sudah punya misalnya mobil A, maunya yang lebih bagus lagi, ya, maunya lebih besar atau sebagainya, ya, itu dan selalu mengejar objek yang belum tentu ada, itu tidak puas sampai lupa menikmati objek yang sudah ada, ya, jadi kita cenderung kalau sifat loba muncul, kita cenderung mengejar hal-hal yang
mungkin tidak ada gitu loh ya, maksudnya tidak ada itu belum ada di kehidupan kita gitu, tapi sampai bisa melupakan hal-hal yang sudah ada, yang sudah kita miliki, ya sampai lupa mensyukuri atau menikmati apa yang sudah kita miliki gitu, itu biasanya loba tuh ya. Oke, karakteristiknya adalah mencengkeram, jadi tidak mau melepaskan, ini punya saya gitu, ini punya saya, jadi dia tidak mau melepas gitu. Contohnya seperti plester monyet. Jadi nanti mungkin kalau baca di buku itu ada ceritanya waktu zaman dulu itu saat pemburunya mau menangkap monyet, dia pakai perangkap ya, dikasih lem gitu. Nah, lemnya itu bahannya itu bisa memberikan warna yang indah kalau kena matahari gitu. Jadi dan ada buahnya. Jadi kan monyetnya datang. Nah, monyet datang saat dia mau mengambil dengan tangan kanannya, kena lem kan, nggak bisa lepas. Karena saking pengen buahnya, dia ambil lagi pakai tangan kirinya. Lengket juga gitu kan. Kemudian dia oke, kalau gitu ngambil pakai kaki kanannya dia pakai, lengket lagi. Terus dia pakai lagi kaki kirinya, ya berarti udah empat-empatnya nih anggota badannya lengket di perangkap itu. Akhirnya dia menjulurkan lidahnya, saking ingin menikmati buahnya itu, dia menjulurkan lidahnya. Akhirnya lidahnya juga lengket di situ, ya. Jadi pemburunya datang tinggal bawa saja monyetnya. Nah, cerita ini mencerminkan betapa bahayanya sifat keserakahan. Ya, mungkin kita nggak sadar, ya. 5 bagian tubuh dari monyet itu mencerminkan objek, ya. Objek dari mata, objek dari telinga, objek dari hidung, objek dari lidah. Nah, objek inilah yang selalu dikejar-kejar oleh batin kita. Kita itu kan selalu tanpa disadari selalu mengejar yang kita sebut sebagai sensual pleasure. Ya, hasrat indrawi, pengen makan yang enak, pengen mencium bau yang wangi, ya kan? Pengen merasa yang nyaman-nyaman, pengen melihat yang indah-indah, itu sebenarnya kita mengejar sensual pleasure atau kesenangan indrawi, sama seperti monyet itu sebenarnya. Dan akibatnya sebenarnya penderitaan. Kalau ya kan, makin kita kejar, tidak akan ada rasa puas kan, nanti kita menderita lagi gitu. Mungkin kebahagiaannya hanya sesaat, tapi habis itu menderita lagi karena mau mengejar yang lebih baik. Nah itu loba itu yang bikin seperti itu. Oke, jadi bagaimana caranya menyingkirkan loba? Let go, letting go, ya, belajar untuk letting go, karena dia karakteristiknya adalah mencengkeram kan. Jadi bagaimana supaya tidak mencengkeram? Let go, letting go, gitu. Oke. Jadi sering kita let go, pasti kita akan melatih supaya loba tidak sering muncul, ya. Letting go-nya bagaimana? Berdana misalnya, ya. Oke. Atau mau melepaskan kepemilikan tanah mungkin di sini. Bersedia menampung. Oke, ya, itu adalah sifat dari loba, ya. Jadi fungsinya melekatkan atau menempel, ya. Contohnya seperti daging yang dilempar ke wajan yang panas, yang tanpa minyak, gitu. Jangan jadi lengket, ya. Ibu-ibu yang masakan tahu. Tapi jangan bilang wajannya kan teflon, nah jangan. Kalau teflon nggak berlaku, gitu ya. Oke, jadi tidak melepas. Makanya kita harus belajar untuk melepas, ya. Sebab terdekatnya karena dia merasa bahwa ada kenikmatan di objek tersebut. Gitu. Jadi dia mau mencengkeram. Oke. Nah, sekarang Diti, pandangan salah. Pandangan salah itu bisa muncul karena ada kecenderungan yang tidak bijaksana, ya. Sebenarnya di kelas Pariyati itu Bante sudah pernah memberikan ceramah tentang 62 pandangan salah, ya. Mungkin yang dulu mendapat CD-nya itu bisa didengarkan kembali. Nah, sebenarnya dari 62 pandangan salah itu ada pandangan salah yang tentang masa lalu dan masa depan, gitu ya. Saya tidak akan panjang lebar. Yang pasti ada pandangan salah tentang kekekalan, ya. Jadi menganggap bahwa ada kehidupan yang kekal. Ya, misalnya kan ada yang menganggap bahwa setelah kematian di alam manusia akan lahir di alam yang kekal. Nah, itu sebenarnya pandangan yang salah, ya. Atau ada pandangan tentang pemusnahan, yaitu kehidupan ini hanya ini aja, setelah itu sudah habis gitu misalnya. Nah, itu juga pemusnahan, ya. Jadi itu pandangan salah juga.
Kemudian ada yang kita sebut sebagai sakaya diti, ya. Jadi pandangan salah tentang identitas diri. Jadi ada diri, ada roh yang kekal. Nah, itu juga pandangan salah. Oke. Kenapa bisa ada pandangan salah? Karena belum bisa menembus, ya, belum bijaksana. Mungkin kita secara teori kita tahu, oh ini anicca, dukkha, anatta, tapi kan kita belum merealisasi. Ya, kita belum merealisasi 4 kebenaran mulia, ya. Jadi kita belum melihat langsung, pengetahuan langsungnya belum ada, ya. Jadi kita sebenarnya mungkin masih punya pandangan, pasti masih punya. Karena yang tidak punya pandangan salah lagi siapa? Sotapanna, ya. Seorang sotapanna begitu kemunculan Sotapati Magacita, ya, Sakaya Diti hancur. Ya. Jadi dari 8 loba mula cita yang hancur berapa? 8 kan loba mula cita kan? Yang hancur adalah yang 4, yang ditigata sampayuta, ya. Makanya seorang sotapanna yang sudah punya pandangan benar. Kalau belum mencapai sotapanna berarti masih punya pandangan salah. Titi ini masih ada. Jelas ya? Oke. Jadi dia memutarkan balik fakta. Yang harusnya anicca dianggap nicca, ya, yang harusnya dukkha dianggap sukha, ya, begitulah, ya. Itu menyesatkan kita juga. Oke. Nah, sebab terdekatnya tidak ada hasrat untuk melihat para Arya. Mengapa begitu? Kalau misalnya kita kalau tidak mau melihat para Arya itu kan orang yang sudah mencapai pencerahan. Berarti kan bisa mengajarkan kepada kita cara-cara menuju ke arah sana, ya, bisa memberikan dhamma-dhamma, mengajarkan dhamma ke kita. Nah, kalau orang yang tidak mau, ya, tidak mau mendengarkan, ya, tidak mau berlatih sesuai dengan arahan para Arya, ya, berarti dia akan bisa tetap mempunyai pandangan salah, gitu loh maksudnya, ya. Ini sebab penyebabnya, sebab terdekatnya, oke. Makanya sering-sering datang ke DBS, dengerin ceramahnya Bante, bukan ceramahnya Aling, ya. Bante gitu, ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu mana? Kesombongan. Siapa yang nggak sombong di sini? Yuk. Kalau nggak sombong berarti sudah bisa pikir. Seseorang yang tidak sombong berarti dia sudah mencapai arahat. Hanya seorang arahat saja yang dapat menghancurkan mana. Gitu, ya. Jadi sotapanna pun masih ada sombongnya gitu. Walaupun sombongnya beda lah sama kita, ya. Oke, karakteristiknya adalah meninggikan diri. Kemudian fungsinya memuji diri sendiri, ya. Jadi sebenarnya kesombongan itu kan kita cenderung merasa orang yang lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya itu yang bisa sombong, ya. Padahal tidak. Jadi sombong itu bisa merasa diri lebih tinggi, ya, bisa merasa diri sama saja, ya, atau mungkin justru orang yang inferior juga bisa merasa bisa ada sombong. Jadi orang yang misalnya pengemis itu dia juga bisa sombong, ya. Contohnya misalnya udah dikasih tahu caranya supaya dia bisa berdagang misalnya, ya, tapi dia karena keangkuhannya dia tidak mau menerima. Nah, itu sebenarnya mana? Kesombongan. Jelas, ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang di atas saja yang bisa sombong. Ya, orang yang di bawah pun bisa sombong. Kalau dia angkuh, berarti itu sudah muncul si mana ini. Dia berasa dia lebih bagus, dikasih tahu nasihat ini, enggak bisa lah, kamu sih memang bagus lah punya kesempatan, misalnya orang tua kamu kaya dan sebagainya. Itu karena ada kesombongan dia kan, harga diri, ya, merasa dia enggak mau istilahnya ya, nasihati gitu, ya. Nah, itu sebenarnya angkuh itu adalah mana? Kesombongan. Oke. Jadi tidak harus orang yang lebih superior saja yang sombong, ya. Jadi orang yang mana itu seperti orang yang pokoknya suka membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, itu berarti mana? Sombong, ya. Kalau di kitab komentar itu mana itu ibaratnya seperti orang gila. Karena dia suka membicarakan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan supaya dipuji-puji orang, gitu loh, ya. Jadi intinya supaya dia bisa meninggikan egonya, ya. Jadi ibaratnya seperti orang gila kalau di kitab komentar, bukan kata Aling, ya, kata kitab komentar. Gitu, oke.
Siapa yang suka muji diri? Kan biasa-biasa saya gitu kan, daripada nggak ada yang muji, mendingan muji diri aja gitu ya. Hati-hati ya, berarti ini mana nih yang muncul nih ya. Nah, jadi loba, diti, dan mana itu hanya itu adalah 3 cetasika yang hanya bisa muncul di loba mula cita ya. Jadi hanya bisa muncul di antara 8 loba mula cita. Oke, nah nanti aturannya kita belajar nanti setelah kombinasinya itu. Kalau tadi yang moha catuka, yang 4 moha itu bisa muncul di mana? Semua akusala cita, ya, baik di loba mula, dosa mula dan moha mula. Oke, pintar-pintar ya. Sekarang kita lihat yang dosa catuka. Berarti ini adalah kelompok faktor mental yang diawali oleh dosa. Oke. Berarti bisa munculnya di mana? Dosa mula cita aja. Keempat ini tidak akan muncul di loba mula cita ataupun moha mula cita, ya. Jadi di 12 akusala cita, dia hanya bisa muncul di dosa mula cita, ya. Dosa mula cita ada berapa sih? 2. Apa namanya, masih ingat? Domanasa sahagata, patiga sampayuta, asangkarika dan sasangkarika, ya. Jadi saat salah satu dari 2 cita dosa mula cita itu muncul, ya, ada ini yang bisa cetasika ini yang mengikuti, ya. Tapi enggak semuanya langsung, oke. Yang pasti muncul adalah dosa, ya. Yang 3 ini nanti ada syaratnya untuk muncul, gitu, oke. Kita lihat masing-masing. Oh ya, terjemahannya dosa kebencian, isa iri hati. Mungkin dulu waktu kecil kita pernah belajar irsia, ya sama ya, isa. Kalau palinya itu isa, ya. Mungkin irsia itu sangsekerta, ya mungkin ya. Kemudian macaria kekikiran, kukuca adalah penyesalan, ya. Kita lihat dosa itu kebencian. Karakteristiknya adalah ganas atau bengis. Ada kalau yang marah bisa senyum-senyum? Ada ya, sambil marah senyum gitu. Tapi di dalam hatinya marah kan, tetap marah ya. Jadi di dalamnya tetap bengis ya sebenarnya ya Pak ya. Pengen ini kayaknya pengen gue jitak nih gitu kan. Tapi walaupun senyum tapi dalamnya itu sebenarnya ganas gitu ya, kasar. Oke. Nah seperti ular. Jadi sebenarnya ular itu kalau diganggu itu dia kan akan menyerang balik kan, dia akan terus mencari orang itu untuk diserang balik. Nah itu dosa itu seperti itu ya. Jadi dia sifatnya itu ingin menyerang gitu. Fungsinya menyebarkan bisa ya, menyebarkan racun istilahnya ya. Dan membakar atau merusak tempat bergantungnya hadaya watu. Istilahnya membakar, jadi kalau pas kita marah, kita berasa kan di dada itu pasti tidak enak ya. Jantungnya juga bisa berdegup kencang, oke. Kadang marah kesannya seperti apa? Darah tinggi gitu kan, bisa sakit kepala dan sebagainya. Nah, makanya disebut bahwa dia membakar tempatnya bergantung atau hadaya watu. Hadaya watu itu ceritanya ada di daerah dada, gitu, oke. Jadi saat kita marah itu sebenarnya kita membakar hadaya watu kita, gitu loh. Ya, makanya rasa tidak nyamannya itu di dada. Ya, seperti api yang membakar hutan. Oke. Nah, manifestasinya adalah menyerang. Oke. Landasan kemunculannya masih ingat? Ada berapa landasan kemunculan kemarahan? 9, apa aja? Ya, yang masa lalu, saat ini, masa depan. Masih ingat ya? Dia telah menyakiti saya, dia sedang menyakiti saya, dia akan menyakiti saya, ya. Kemudian dia telah menyakiti sahabat saya, ya. Dia sedang menyakiti sahabat saya, dia akan menyakiti sahabat saya. Kemudian dia akan membantu atau dia telah membantu orang yang tidak saya sukai, dia sedang membantu orang yang tidak saya sukai, ya. Dia
akan membantu orang yang tidak saya suka. Itu 9 landasan kemarahan. Jadi salah satu itulah yang bisa menjadi penyebab seseorang marah kalau memang orangnya belum terlatih gitu. Oke. Itu dosa ya. Nah, tadi kan katanya kalau dosa itu sifatnya membakar ya. Kalau misalnya barang sering-sering dibakar kan keriput kan. Makanya katanya kalau orang yang suka marah itu cepat menjadi tua gitu ya. Oke. Gitu loh penjelasannya ternyata ya. Secara abidama bisa dijelaskan nih ya. Hebat kan? Oke, sekarang Isa. Nah, kalau Isa iri hati, jealous ya kan? Jealousy. Nah, karakteristiknya yaitu cemburu. Cemburu atas apa? Atas kebahagiaan atau kesuksesan orang lain. Jadi ini orang sirik banget gitu loh. Orang kalau senang dia nggak suka. Gitu ya. Ini orang sirik nih. Oke. Kalau orang yang sirik itu berarti Isanya ini lagi muncul. Oke ya. Nah, fungsinya adalah tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Jadi kalau ada orang yang bahagia, dia sirik, dia kayaknya pengen orang itu bisa bahagianya hilang aja gitu, ya. Itu Isa. Manifestasinya membuang muka, ya. Karena dia nggak tahan melihat orang bahagia. Dia jealous gitu. Menderita kan dia kan. Nah, saat kita cemburu itu perasaannya gimana? Somanasa, UPK, Domanasa? Pasti tidak nyaman kan, domanasa kan, nggak mungkin cemburu itu dalamnya seneng gitu, nggak mungkin kan, ya. Makanya dia masuk ke kelompok dosa mula, ya, dosa, kelompok dosa, ya, karena sifatnya wedana yang muncul adalah domanasa, ya. Oke, sebab terdekat kemunculannya yang melihat kesuksesan atau kebahagiaan orang lain, ya, gitu. Jadi kalau melihat orang berhasil yang muncul apa? Mudita apa Isa? Jujur. Oke. Kita harus berlatih untuk bermudita ya. Bagaimana bermuditanya? Ada yang berdana gitu misalnya, dananya gede gitu. Iya, kita bisa bermudita dengan mengucapkan sadu ya kan? Sadu aja sudah membuat karma baik sendiri loh, gampang loh, nggak usah berdana. Oke, nah kelompok dosa berikutnya ya adalah macaria. Ya, macaria ini kekikiran. Oke, jadi nah kalau tadi Isa dia tidak suka melihat kebahagiaan atau keberhasilan dari orang lain. Kalau macaria dia malah menyembunyikan kesuksesannya supaya orang lain tidak tahu. Ya, karena dia takut kalau orang lain tahu nanti dia harus membagi. Kan kikir. Paman Gober tuh, ya. Dia takut orang tahu kekayaan dia, makanya dia simpan di bunker kan. Ya, dulu kayak gitu kan. Nah, kayak gini nih orang macaria itu, ya. Terhadap diri sendiri pun dia pelit kan. Paman Gober terhadap diri sendiri pun pelit kan. Yaitu macaria. Itu contoh yang paling bagus untuk macaria. Paman Gober itu, ya, uangnya sebanyak itu pun untuk supaya dipakai diri sendiri pun dia kikir. Ya, macaria itu seperti itu, ya. Jadi dia tidak ingin kekayaannya itu atau nanti kesuksesannya itu diketahui orang lain, ya. Bisa saja kesuksesan yang sudah didapat atau yang akan didapat. Ya, kalau di ceramah Bante dulu kayak misalnya pengusaha yang akan dapat proyek gitu, jangan kasih tahu yang lain aja, kasih tahu yang nanti diambil yang lain gitu. Nah, itu macaria loh, ya. Siapa yang sering begitu? Itu macaria, hati-hati ya. Oke. Nah, fungsi karena tidak ingin membagi dengan orang lain, manifestasinya menyeringai ya. Jadi dia orang yang macaria ini pasti tidak suka berdana. Dia juga kadang suka melarang orang lain untuk membantu orang lain, membantu pengemis atau berdana gitu ya. Karena dia mungkin merasa itu tidak ada gunanya. Oke. Sebab terdekatnya adalah kekayaan atau kesuksesan yang dimilikinya. Nanti di buku bisa dibaca ada beberapa macam macaria ya. Ada awasa macaria. Awasa itu adalah tempat tinggal. Jadi contohnya adalah misalnya seorang biku dia punya tempat wihara ya, wihara yang bagus. Dia tidak ingin ada biku yang lain mempunyai wihara yang sebagus dia. Ya, itu yang awasa
macaria. Kemudian ada juga yang disebut sebagai kula macaria. Nah, kalau yang kura itu berhubungan dengan keluarga atau umat, ya. Jadi dia kalau wiharanya itu ada banyak umat, dia tidak mau ada wihara lain yang umatnya banyak. Itu maunya semuanya datang ke wihara dia aja, gitu. Itu yang disebut sebagai kula macaria. Kemudian ada laba, ada di buku kok nanti ya. Laba itu berhubungan dengan keuntungan. Ya, biasa kalau contohnya memang biku, tapi sebenarnya di kehidupan sehari-hari sama. Jadi bikunya mungkin menerima satu pacaya ya, 4 kebutuhan pokok dari umat ya. Jadi dia tidak mau ada biku lain yang menerima juga. Jadi dia maunya keuntungan buat dia sendiri aja. Ya, jangan sampai ada orang yang menerima keuntungan tersebut. Nah, itu laba macaria ya. Kemudian ada dhamma macaria. Nah, kalau dhamma macaria dia tidak ingin membagi ilmunya. Ya, jadi kalau dia bagi ilmu pun dia cuman bagi asal-asal jawab aja gitu loh. Dia tidak mau ada orang yang sepintar dia gitu dalam hal dhamma. Ya, dia tidak mau misalnya dia pintar abhidhamma, terus dia tidak mau orang lain juga pintar abhidhamma, jadi dia tidak mau sharing dan sebagainya. Itu yang dhamma macaria. Yang ada lagi yang disebut wana. Wana ke rupawanan ya, dia tidak mau ada orang yang secantik dia, seganteng dia, atau mungkin mempunyai wibawa yang berwibawa, orang yang lebih berwibawa itu dia benci, dia nggak suka gitu. Oke, nah itulah macaria. Jadi tidak hanya dalam hal keuntungan, jadi bisa juga dalam beberapa hal ini, termasuk dhamma, ya, termasuk ini penampilan, oke, termasuk umat atau sanak keluarga ya, dan ini termasuk tempat tinggal, itu macaria. Jadi ada yang pintar abhidhamma di sini yang nggak mau sharing di sini? Macaria, dhamma macaria ya. Oke, nah untuk dosa catuka yang terakhir adalah kukuca, penyesalan. Penyesalan selalu datang belakangan, nggak mungkin duluan, ya kan? Harus melakukan dulu kan, atau tidak melakukan dulu, ya. Jadi penyesalan selalu di belakang hari. Nih fungsi meratapi perbuatan yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, ini bagaimana? Biasanya orang menyesal itu adalah bila dia sudah melakukan sesuatu yang dianggap buruk, ya kan? Sudah melakukan, kemudian misalnya tadi pagi sempat ini kan lihat nyamuk, nggak tahan terus bunuh nyamuk gitu misalnya jahat ya saya. Nah terus sore-sorenya pas belajar abhidhamma, iya ya kenapa ya saya tadi membunuh, itu kan penyesalan ya. Jadi kamanya dua loh, kama buruknya loh, tadi kama membunuh, sekarang kama penyesalan, ya kan. Oke, kemudian juga bisa hal baik yang tidak dilakukan. Misalnya biasanya pagi berdana, makan ya, atau misalnya bermeditasi, tapi karena males gitu ya, bla 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 bla, enggak melakukan. Pas udah sore-sore mikir lagi, kenapa ya saya tidak melakukan itu ya, atau mungkin kenapa ya tadi pagi dananya kok cuma sedikit ya saya ya, kenapa enggak tadi beli banyakan ya misalnya gitu. Itu kukuca loh, penyesalan ya. Dan ini adalah termasuk akusala cita, ingat ya. Jadi di Buddhis itu kita tidak diajarkan untuk menyesal, karena menyesal itu adalah akusala cita gitu. Oke. Jadi gimana kalau udah berbuat jahat? Ya kita kalau memang harus minta maaf, kita minta maaf, kita mengakui kesalahan, kita minta maaf kepada orang yang memang kita perlu minta maaf ya, dan jangan mengulangi lagi, jangan enak aja minta maaf mulu gitu kan. Gitu ya, jangan melakukan lagi. Itu adalah kukuca ya. Kukuca kadang suka diterjemahkan sebagai khawatir, itu kurang tepat. Ya, karena khawatir itu kan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan penyesalan adalah sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Dan namanya menyesal pasti wedana yang muncul apa?
tidak enak kan, ya, domanasa ya, nggak ada orang menyesal itu somanasa gitu kan. Makanya dia termasuk ke kelompok dosa. Oke, gampang ya sebenarnya ya. Oke, nah sekarang yang 3 terakhir, pas nih waktunya nih. 3 terakhir ini adalah yang tidak bisa dikelompokkan ke kelompok yang di atas, ya, tidak bisa dikelompokkan ke moha, tidak bisa dikelompokkan ke loba, dan tidak bisa dikelompokkan ke dosa, ya, karena dia bisa muncul di loba juga, bisa muncul di dosa juga, ya. Misalnya tina mida, ya. Tina ini adalah kemalasan, mida kantuk, wicikica keraguan. Kita lihat masing-masing. Tina itu adalah ketiadaan usaha, ya. Jadi pernah nggak mengalami kejadian di mana itu energi itu seakan-akan habis gitu loh. Kita mau melakukan sesuatu itu seperti udah nggak sanggup lagi, gitu ya. Contohnya yang pernah saya sendiri alami saat misalnya bermeditasi itu terlalu fokus. Saat kita terlalu fokus itu kan kita mengeluarkan wirya yang besar ya. Akhirnya energinya habis, itu yang namanya mau konsentrasi lagi itu sama sekali nggak bisa. Padahal nggak kemana-mana, nggak mikir ke masa depan, masa lalu, apa A, B, C, enggak. Mau berniat mau ke nafas tapi udah nggak ada wiryanya itu sama sekali. Habis drain drain out ya gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar habis gitu. Nah itu tina tuh. Ya, jadi udah nggak ada tiada usaha lagi. Jadi bukannya kalau udaca kan tadi kemana-mana, ya. Nah itu juga bisa karena udaca juga tuh. Jadi karena harusnya ke sini terus dia kemana-mana itu juga menguras energi, ya. Itu juga bisa nanti muncul tina, ya. Jadi makanya skill itu sangat sulit ya. Skill meditasi itu harus dilatih memang. Kemudian fungsinya menghilangkan energi. Nah kalau misalnya tina muncul itu biasanya dhamma-dhamma itu udah tenggelam, itu tidak mampu untuk berniat untuk membaca buku aja udah nggak kuat gitu misalnya, ya itu berarti udah kehilangan energi itu. Oke. Sebab terdekatnya adalah karena ada si tina tuh ya, si tina itu ada yang namanya tina. Aduh, yaitu perhatian tidak bijaksana terhadap ketidakpuasan, yaitu tadi. Fungsinya puas terhadap satu objek, dia tidak puas, dia mencari-cari yang lain, akhirnya hilang energinya, habis gitu ya. Nah karena kemalasan juga, oke, itu yang bisa menyebabkan timbulnya si tina. Nah si tina itu kalau muncul selalu sama temannya si mida, ya. Jadi tina mida itu selalu muncul sama-sama, oke. Nah kalau mida itu bagaimana? Biasanya orang kalau energinya sudah habis pasti muncul ngantuk, makanya kadang suka tertidur kan saat meditasi atau apa gitu ya. Saat tina muncul itu juga mungkin niatnya mau mendengarkan abhidhamma, tapi udah nggak bisa masuk gitu loh. Ada nggak? Saya mau lihat ada nggak yang jadi mida gitu ya, tiba-tiba udah merem gitu ya. Pasti yang merem langsung melek deh. Ya, jadi biasanya temannya itu mida, kalau energi udah habis ya udah ngantuk gitu ya. Jadi sudah tidak bugar lagi, dan biasanya ngantuk itu dia menutupi. Jadi seperti apa ya, batin kita itu sudah kayak mentega yang menggumpal, udah nggak bisa mengembang lagi gitu ya. Itu tinamida itu. Jadi bisa tertidur. Nah sebab terdekatnya ya sama, karena ada perhatian yang tidak bijaksana, tidak puas terhadap satu objek, akhirnya energinya habis ya dan malas. Ya. Tinamida ini akan muncul hanya muncul di mana? Di cita yang apa? Sobana cita atau akusala cita? Akusala cita, ya. Hanya muncul di akusala cita dan yang memerlukan dorongan, yaitu yang masih ingat di akusala cita 12 itu ada yang butuh dorongan kan? Berarti cita yang sasangkarika, yang butuh dorongan ya, karena ada tinamida ini gitu, makanya perlu didorong ya. Nah bagaimana cara menghilangkan tinamida? Masih ingat di pelajaran cita kemarin termasuk panca niwarana kan, termasuk 5 rintangan batin kan, tina dan mida kan, yang bisa menekan dia siapa? Witaka.
Kenapa Witaka? Karena ingat gak kalau misalnya untuk mengumpulkan energi itu kita harus apa? Bergerak kan? Kita bergerak kan? Ya, kemarin yang di Wirya itu kita kan bergerak kan? Ya, bergerak supaya kita bisa mengumpulkan energi. Jadi kalau pas meditasi itu, meditasi duduk sudah nggak mampu kan, kita meditasi jalan, mengumpulkan energi lagi ya. Nah kalau batin bagaimana? Batin itu bergeraknya dengan apa? Witaka itu kan bergerak kan? Menempelkan dia kan? Dia bergerak begitu kan? Bergerak untuk menempel ke objeknya. Pergerakan Witaka itu yang bisa menghasilkan energi. Makanya bukan Wirya yang menekan Tina dan Mida ya, tapi si Witaka. Walaupun sebenarnya gini loh, yang namanya di Abhidhamma itu kayak sebab terdekat ini, itu kan yang diambil adalah poin yang paling penting. Padahal penyebabnya itu bisa banyak. Sama kayak tadi ya. Kenapa Witaka? Kenapa bukan Wirya? Karena Witaka itu ada pergerakan. Nah, pergerakan itu juga sebenarnya menghasilkan Wirya, menghasilkan energi. Tapi yang disebut bisa menekan Tina Mida adalah si Witakanya. Karena dianggap yang paling penting harus ada pergerakan dulu, pergerakan batinnya dulu. Jelas ya maksudnya ya? Itu ya. Oke. Terakhir Wicikica. Wicikica ini adalah keraguan ya, yang diibaratkan sebagai apa? Batu yang bulat ya. Jadi dia ke objeknya itu kan secepat kilat ya. Batu bulat itu kan gelinding kena tanahnya itu kan cepat banget kan? Ya, jadi dia tidak benar-benar menangkap objek. Dia belum bisa benar-benar menangkap objek, udah pindah gitu ya. Karena yang namanya ragu kemarin dia tidak punya adimoka, dia tidak punya keputusan, dia tidak bisa memutuskan saya mau objek A, tidak bisa memutuskan saya mau objek B. Kalau Udacca kan masih ya A, kayaknya nggak, kurang cocok ya ke B kurang cocok lagi ke C. Tapi kan dia udah sempat hinggap dulu ya. Tapi kalau Wicikica enggak, dia ragu aja, dia nggak bisa ngambil apapun, objek apapun ya. Fungsinya menggoyahkan batin. Manifestasinya tidak pasti, mengambil berbagai sisi, sebab terdekatnya yaitu perhatian yang tidak bijaksana ya. Jadi walaupun katanya Wicikica itu ada yang menyebutkan bahwa hanya terhadap 8 hal, yaitu keraguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, latihan itu bisa berupa latihan sila atau meditasi ya, terhadap agregat masa lalu, jadi tidak ragu apakah ada kelahiran sebelumnya ya, ragu terhadap agregat masa depan, apakah ada kelahiran berikutnya, oke. Kemudian ragu terhadap dua-duanya itu termasuk ke Wicikica. Tapi ada di kitab komentar bahwa keraguan yang muncul dalam dalam objek panca indera itu juga termasuk Wicikica. Jadi keraguan kita untuk memilih apa saja itu sudah termasuk Wicikica. Gitu ya. Dan Wicikica ini adalah fenomena mental yang sangat merusak. Ibaratnya kalau di buku nanti bisa dibaca, jadi seperti seorang yang harus mau ke suatu tempat dan harus melewati suatu hutan. Ya. Kemudian sebelum dia mau masuk hutan itu, dia sudah dapat kabar nih dari penduduk setempat bahwa orang di hutan tersebut terdapat penjahat yang tidak akan membiarkan orang keluar dari hutan tersebut. Gitu. Tapi karena dia harus ke sana dan dia harus lewat, akhirnya dia tetap masuk. Tapi sepanjang jalan itu dia tetap dia kan asal ada suara dia lihat gitu. Takut ada penjahat gitu ya. Kemudian nanti bentar-bentar lihat ke belakang. Terus akhirnya karena takut sendiri dia sembunyi. Jadi kan nggak nyampe-nyampe kan ke ujungnya kan. Nah itu yang oleh Buddha diumpamakan sebagai orang kalau latihan dengan penuh keraguan. Benar gak sih dengan meditasi kita bisa mencapai pencerahan? Benar gak sih Buddha itu adalah orang yang mencapai pencerahan gitu. Nah kalau begitu kita sama kayak orang yang tadi. Kita akhirnya mondok aja. Nggak maju, ya kapan capainya gitu loh. Walaupun suatu hari capai pun itu berarti harus dengan usaha yang sangat kuat gitu loh. Itu jadi makanya Buddha mengatakan bahwa Wicikica ini adalah dhamma yang sangat merusak dalam hal merusak untuk mencapai pencerahan gitu.
Jadi ini rintangan batin juga kan, wicikica kan. Oke. Oke, jadi untuk akusala cetasika hanya ada 14 ini. Ayo diulang lagi. Kita ke sini dulu. Ayo, apa aja? Akusala cetasika ada berapa? 14. Oke, dibagi berapa kelompok? Apa aja? Moha catuka, lobatri, dosa catuka, 3 yang terakhir ya. Moha catuka apa aja? Moha, ahirika, anotapa, udaca ya. Jadi 4 ini selalu ada di semua cita yang tidak baik ya. Kemudian lobatri. Lobatri itu berarti yang hanya bisa muncul di loba mula cita ya. Nah, apa aja? Loba, diti, mana ya. Oke. Terus seterusnya dosa catuka. Dosa catuka ada berapa? 4. Apa aja? Dosa, isa, macarya, kukuca ya. Oke. Kemudian yang terakhir 3 yaitu tina, mida, wicikica ya. Kenapa wicikica tidak masuk ke moha catuka? Padahal kita tahu wicikica itu ada di moha mula cita kan? Ada kan? Wicikica sampayuta kan? UPK sagata, wicikica sampayuta. Tapi kenapa dia nggak masuk ke kelompok moha catuka? Karena wicikica itu hanya bisa muncul di wicikica sampayuta cita. Sedangkan tadi moha catuka itu bisa muncul di semua akusala cita gitu ya. Jadi makanya dia tidak bisa dikelompokkan ke moha catuka tadi. Jadi tidak jadi panca moha gitu istilahnya ya. Jadi tetap moha catuka karena yaitu akusala cita itu harus disertai oleh moha, ahirika, otapa dan udaca. Tapi ya kalau khusus wicikica dia hanya bisa muncul di wicikica sampayuta cita. Jadi tidak bisa dikelompokkan ke moha catuka. Gitu ya. Dosa catuk isa. Isa bisa muncul di loba mula enggak? Hah? Isa. Ayo coba. Coba dianalisa, bisa enggak? Isa. Tadi apa? Isa itu apa? Isa, iri hati kan? Apa? Cemburu atas keberhasilan orang lain, ya. Cemburu atas keberhasilan orang lain. Perasaan yang muncul apa biasanya? Domanasa, ya kan? Sedangkan kalau di loba mula cita, perasaan yang ada apa aja? UPK atau somanasa. Jadi nggak bisa, ya. Jadi dia hanya bisa muncul di dosa mula cita, ya. Hanya bisa muncul di cita yang berakar dengan dosa, gitu. Oke? Mana muncul di mana? Mana? Loba, ya, di loba mula cita. Dan nanti kita belajar dia bisa munculnya di mana. Oh ya, tadi mungkin kelewat. Nah, sebab terdekatnya ada keserakahan yang tidak terkait dengan pandangan salah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mana itu dia kalau muncul di loba mula cita, ya itu adalah di cita yang di tigata wipayuta, ya. Karena kalau di kesadaran yang di tigata sampayuta berarti di kesadaran itu ada di tigata sampayuta berarti ada diti, ya. Ada diti. Nah, diti dan mana itu tidak bisa muncul bersama-sama. Ya, ibaratnya seperti 2 ekor singa jantan yang tidak bisa berada di satu tempat. Gitu ya. Masing-masing kan raja kan. Nah, itu diti dan mana itu seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya di diti gata sampayuta cita itu kan pasti udah ada diti. Ya, jadi kalau mana dia mau muncul pasti tidak bisa muncul di titigata sampayuta cita. Jadi dia hanya bisa muncul di titigata wipayuta cita. Gitu. Oke. Tapi jangan dibalik bahwa
Setiap kemunculan Ditthigata Wipayuta Citta selalu disertai oleh mana? Enggak, bukan begitu. Enggak boleh dibalik, ya. Mana kalau muncul di loba mula citta pasti mengikuti yang Ditthigata Wipayuta, yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Tapi tidak berarti bahwa loba mula citta yang muncul yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah selalu disertai mana? Enggak. Ya, enggak boleh dibalik. Jelas ya? Nanti kita pas metode gabungan kita akan belajar lagi. Oke, saya rasa cukup. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak. Saya mau nanya Bu, kalau meditasi duduk. Ya. Nama budaya Bu. Saya mau nanya kalau meditasi duduk Bu, udah lama gitu 2 jam. Goyang-goyang kita kayak mau ngantuk gitu ya Bu ya. Itu ngatasinnya gimana Bu? Apa kita jalan aja ya Bu ya? Yang mengatasi kantuk. Iya begitu ya. Tadi goyang-goyang batin apa sih Bu? Maksudnya gimana tadi? Pergerakan batin kayak gimana tadi? Oh, yang witaka. Itu kita nggak bisa, itu harus samadinya kuat baru bisa melihat pergerakan dari witaka sih sebenarnya. Jadi untuk orang yang sudah samadinya kuat, mereka menceritakan bahwa kita akan melihat ada pergerakan dari batin itu ke objek gitu loh. Ke objek. Nah itu yang disebut sebagai witaka. Gitu, ya. Ada lagi silakan. John biasanya bertanya. Kalau Kadalia kan itu kata Bante lebih parah dari Macarya ya. Kadaria. Jadi dia kikirnya parah sehingga dia dia mau keluarin duit buat diri dia sendiri aja nggak mau gitu. Itu termasuk dalam kelompok Macarya juga nggak? Ya, pasti kelompok dosa juga. Dosa juga ya. Nah, terus kalau psikopat itu kalau bunuh orang dia kan nggak ada rasa apa-apa tuh. Itu karena dittinya kuat atau gimana ya? Orang yang melakukan kejahatan. Kayak psikopat yang bunuh orang tanpa rasa apa-apa, dia enjoy aja kan. Ya saat dia membunuh itu ya pasti dosa mula ya yang muncul. Tapi dia bisa melakukan pembunuhan itu ya yang kuat pasti moha lah. Moha yang kuat. Bukan diti ya? Lebih ke ketidaktahuan ya. Sebenarnya ya moha itu ya sudah membuat kita jadi berpandangan salah juga. Membuat kita jadi tidak malu dan tidak jijik berbuat jahat. Itu sebenarnya berakar semua dari moha dulu gitu. Kalau berpandangan salah, kenapa masuk ke loba? Itu karena itu tadi, karena berpandangan salah itu kita merasa ada diri. Ini aku, ini diriku, ini milikku. Makanya diti itu lebih ke ada diri. Nah itu adalah pandangan salah. Makanya karena ada sesuatu yang dipunyai, makanya dia termasuk ke kelompok yang loba, gitu. Kalau diti itu, karena ada ini aku itu diriku itu merasa ada diri itu pandangan salah kan. Sakaya diti itu identitas adanya diri kan gitu kan. Berarti kalau psikopat itu lebih kayak Agunimala ya. Kayak gitu kan dia mirip ya, dia kan soalnya kan dia bunuh orang terus ya. Sampai terakhir kan dia ketemu Buddha kan mau bunuh juga. Kalau gitu bisa dibilang kayak orang yang kayak gitu tidak bisa dikatakan itu dia bukan 3 akar ya, soalnya dia berhasil mencapai arahat kan. Nah, kalau gitu meskipun satu orang dalam kehidupan itu banyak pandangan salah, tetap dia tidak bisa dibilang tidak akar. Itu apa tuh maksudnya? Tidak mengandung 3 akar ya, bisa dibilang iya, gitu ya. belum tentu kan, makanya Buddhisme itu ya begitu, bisa mengubah orang yang tadinya sadis itu menjadi seorang yang suci begitu gitu loh. Itu kehebatan Buddhisme gitu. Jadi orang suci di Buddhis itu tidak harus terlahir itu udah langsung suci. Tapi orang yang sejahat itu pun ternyata bisa ditransformasi jadi seorang yang paling suci gitu. Nah itu indahnya Buddhisme. Jadi kita nggak bisa, jadi mungkin harus dilihat momen by momen saat itu yang muncul apa. Kalau misalnya kita saat membunuh ya itu pasti kan yang muncul adalah yang dosa mula. Nah, dosa mula itu kan di dalamnya pasti ada moha, ahirika, anotapa dan udaca. Tapi di saat lain, misalnya dia
kan kalau nggak salah dia mengoleksi itunya jari atau apa itu merasa memiliki, nah itu mungkin ada lubangnya misalnya yang muncul. Jadi kita harus lihat momen by momen gitu. Tapi yang pasti yang 2 akar 3 akar itu kita tidak akan tahu kalau misalnya kita belum mencapai jana. Kalau seseorang bisa memunculkan kesadaran jana, berarti dia sudah pasti 3 akar gitu. Berarti memang tidak bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan bahwa orang yang jahat itu pasti 2 akar, belum gitu. Terus yang satu lagi, Belum tentu juga orang yang baik ini 3 akar. terus satu lagi kalau cita orang yang kena hipnotis itu dalam kondisi Kalau yang hipnotis saya benar-benar tidak tahu. Mungkin ada yang bisa membantu. Soalnya biar bisa ngikutin apapun yang orang itu katakan, apa dia mohanya kuat atau apa Ya, gitu. saya tidak mengerti bagaimana kerjanya hipnotis, tapi mungkin ada yang punya pengalaman yang bisa di-sharing, bukan pengalaman kena hipnotis ya, maksudnya pernah baca misalnya gitu ya. Silakan. Kalau itu saya tidak tahu benar. Sorry. Asik. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Gampang ya berarti ya, nggak ada yang mau bertanya. Oh silakan Pak. Mau tanya tentang kesombongan. Kan biasa tadi penjelasan kesombongan tuh kita selalu mengangkat diri lebih tinggi. Kalau merendahkan diri lebih rendah itu termasuk kesombongan nggak? Tapi sebenarnya tendensinya ke sana. Kita banyak dalam bergaul kan. Dia suka merendahkan diri untuk meningkatkan mutu. Enggak, jadi pura-pura dia kan merendah, padahal dia menyombong gitu. Nah ini memang ada paradoks dalam. Misalnya dia dipuji, enggak gitu ya, menyangkal tapi sebenarnya dia bangga gitu ya. Enggak, dia mencoba untuk menyombongkan diri dengan merendahkan diri. Ini paradoks memang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan. Ya, yang sebenarnya yang penting ya cita apa yang muncul gitu, cita di dia. Kalau memang dia niatnya itu adalah untuk menyombongkan dirinya, ya tetap aja yang muncul adalah di loba mula cita. Ya, karena dalam pergaulan kita sering kan, kadang-kadang memang dia udah kebiasaannya merendahkan diri gitu kan, memang sudah ininya dia. Tapi orang lain menganggap dia sombong. Oh ya, kita tidak akan tahu, itu persepsi ya, benar Pak, benar persepsi. Berarti belajarnya ada ini kemajuan nih. Jadi bisa saja dia benar-benar orangnya tidak percaya diri, kita tidak tahu kan. Atau kalau memang dia seperti yang diceritakan ya hanya cita yang muncul di diri aja yang maksudnya hanya istilahnya bisa aja itu yang muncul di dia loba kalau memang dia berusaha untuk sombong dengan cara begitu. Yang penting itu cita yang muncul yang mana gitu aja. Tapi ya kita jangan menjudge juga, mana tahu benar-benar orangnya adalah orang yang tidak pede misalnya gitu. Nah terus ini dalam kehidupan sehari-hari kan banyak terjadi paradoks yang memang dilatih. Supaya ketika kamu berbohong, kan tadi kan efeknya kalau kita berbohong itu gugup kan. Jadi orang dilatih untuk berbohong tapi dia tenang. Nah sekarang kan udah di dalam itu kan udah agen CIA ini. Enggak, sekarang ini banyak itu memang banyak orang-orang memang dilatih seperti itu. Jadi nah itu nggak tahu itu apa gimana. Memang kan banyak manipulasi. Memang yang memanipulasi kan dari ilmu psikologi kan. Orang psikologi dia contoh untuk tentara. Untuk tentara membunuh orang kan biasa aja kan. Dia memang dibayar, dilatih untuk membunuh. Sedangkan kita kan enggak gitu kan. Nah itu memang agak ini dalam kehidupan kita nih tetap agak gimana gitu. Tapi yang namanya hukum alam ya tetap tidak bisa diubah Pak. Begitu kita ada niat membunuh itu kan pasti sudah ada kebencian sehalus apapun gitu. Kita duduk merasa tidak nyaman aja itu sebenarnya sudah ada kebencian terhadap alas duduk kita gitu loh. Jadi sehalus apapun itu yang muncul ya tetap dosa mula. Kita nggak bisa bilang bahwa saat kita membunuh walaupun dengan senyum yang muncul adalah maha kusala, nggak mungkin. Jadi itu menipu diri sendiri sebenarnya. Jadi niatnya aja muncul untuk membunuh aja itu kan sudah kama buruk sebenarnya. Bunuhnya kan diperintah, tugas. Ya, Nah, ini kadang-kadang ini agak paradoks kan, tugas untuk membunuh orang lain gitu kan. Tapi itu pekerjaan yang mulia. Kan banyak pekerjaan mulia yang lain Pak. Kenapa harus pilih jadi tentara? Gitulah ya, pokoknya ya sebenarnya life is a choice kan. Jadi hidup itu kan pilihan Pak.
mau milih yang mana. Kalau kita memang tidak mau melanggar sila, ya kita jangan bekerja di bidang yang kita bisa melanggar sila setiap saat, atau bahkan diperintah untuk melanggar sila gitu. Begitu saja sih pilihannya. Ya, udah Pak. Terima kasih. Ada lagi? Bu, saya dong. Mau nanya ini Bu, entry ini Bu, Ya. masuknya kemana Bu? Tada. Maaf Bu. Entry Bu, Tina, Mida, Vici, Ya itu Ica. 3 yang terakhir, dia tidak bisa dikelompokkan ke Oh, nggak bisa kelompok dikelompokin moha ya? atau loba Oh. atau dosa. Heeh. Oh iya dah. Gitu. Oke. Bu, satu lagi Bu. Hmm. Ini Isa kok nggak bisa masuk ke loba ya? Menurut saya sih kadang-kadang ada orang gitu ya, serakah juga iri. Nah Kadang-kadang. itu momen by momen Pak. Oh, Saat momen by dia serakah ya loba mulai yang muncul. Saat Oh, iya. isanya yang muncul ya berarti dosa mulai yang muncul. Oh jadi entry ini nggak masuk kemana-mana Bu ya? Iya, dia tidak masuk ke kelompok yang di atasnya karena Cita masuk mana Bu? dicita. Iya. Dicita nanti tergantung, kalau Tina dan Mida biasanya muncul yang di sasangkarika cita. Yang aku salah cita yang sasangkarika. Kalau yang wicikica ya hanya muncul di wicikica sampai yuta cita. Gitu, ya. Sasangkarika. Ada lagi? Masih ada waktu, silakan. Oh, sorry. Mau nanya yang kemarin-kemarin juga boleh. Cik, mau tanya. Itu kalau misalnya kalau saat kita mengantuk, berarti yang muncul itu aku salah cetasika ya? Salah cita. Kan Iya. muncul dengan cita kan? Nah, berarti tiap hari kita ada muncul Iya. aku salah cita dong. Mau nggak mau harus diakui. Nah, jika seseorang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian misalnya sotapana atau apa gitu, berarti aku salah citanya itu kan berarti kan sudah tidak ada. Tidak semua kan, sotapana kan masih ada. Iya, Hanya misalnya sebagian. yang sudah tidak ada Oke. lah gitu. Berarti nggak bisa mengantuk dong. Nah, jawabannya sebenarnya ada di buku ini. Ya, jadi yang bisa menghancurkan tinamida itu hanya seorang arahat. Gitu, hanya seorang arahat. Jadi seorang arahat itu kalau misalnya dia tertidur itu bukan karena kemalasan dan kantuk, tapi karena memang tubuhnya perlu istirahat. Gitu. Jangan tanya saya seperti apa karena saya belum. Tapi begitu ya. Jadi menurut kitab itu saat seorang arahat tertidur bukan karena kemalasan dan kantuk, tapi semata-mata karena memang tubuhnya itu perlu istirahat. Ya, karena tubuh yang lemah itu tidak bisa dihancurkan oleh seorang arahat juga. Fisik kan udah begitu. Jadi arahat itu kan tidak untuk menghancurkan melawan hukum alam sebenarnya, ya kan? Gitu. Jadi terus gimana dong? Berarti tiap kali kita kalau mengantuk kita melakukan aku salah kama. Ya memang yang muncul aku salah cita, tapi kan tidak semua aku salah cita itu harus menjadi kama yang produktif gitu ya, atau kama penghancur dan sebagainya. Ya kan ada kama yang tidak berbuah juga gitu loh ya. Jadi nggak berat-berat lah gitu. Termasuk kalau kita ragu memilih baju aja kan sebenarnya udah timbul kan wicikica kan sebenarnya kan. Tapi kan itu tidak akan nanti terlahir di alam yang rendah gitu kan, enggak. Ada bobotnya lah gitu istilahnya. Nah, tapi kalau misalnya kita misalnya seperti seorang arahat saat dia tidur itu kan karena bisa dibilang permintaan dari tubuh itu ya, karena tubuh itu mungkin lelah atau bagaimana. Nah, Iya. berarti sama dong sifatnya itu dengan rasa kantuk kita karena tubuh kita juga lelah. Tubuh lelah tapi kan sering nggak Pak? Udah bangun pengen tidur lagi. Iya, ya itu kan sering kan? Udah kering. Snooze dulu lah 5 menit lagi, tidur lagi. Kering lagi 5 menit. Nanti lagi deh masih bisa. Nanti kan jamnya enggak, nanti ngantornya mungkin 8:30, jadi bisa tidur lagi setengah jam gitu. Akhirnya kebablasan. Itu bedanya Pak. Gitu ya. Jadi untuk putu jana, rasa kantuk itu bisa aja timbul saat ingin tidur atau saat sudah bangun tidur. Kan begitu. Ya, tapi kalau seorang arahat tidak, dia walaupun mau tidur itu bukan karena tinamida gitu. Karena memang tubuhnya ingin istirahat aja. Gitu. Tapi saya tidak tahu sebenarnya saat seorang arahat tertidur itu prosesnya bagaimana gitu.
Apakah justru masuk ke jana, dan kita kan nggak tahu ya. Gitu ya Pak ya. Nah itu ada di buku halaman 113 ya, jadi bisa dibaca. Ya silakan Bu. Iya, terima kasih. Saya mau nanya, manasikara itu perhatian. Apa perbedaannya dengan sati? Itu aja. Bedanya gini Bu, kalau misalnya pertama kita lihat pengelompokannya. Manasikara itu ada di kelompok Anyasamana, ya kan? Anyasamana itu yang kelompoknya yang universal lagi, ya kan? Jadi dia bisa muncul di akusala cita, ya, bisa muncul di sobana cita. Kalau sati itu adalah kelompok sobana cetasika. Jadi sobana cetasika itu hanya bisa muncul di sobana cita. Itu poin pertama, ya. Jadi sati itu tidak akan muncul di akusala cita. Kemudian manasikara itu dia perhatian itu kan kayak hanya mengarahkan gitu. Kalau misalnya sati itu kan perhatian penuh. Dia punya kepandaian. Dia bisa tahu ini sifat yang harus dikembangkan, ini tidak boleh dikembangkan gitu. Itu ada kepandaiannya kalau sati itu. Nah tentu kepandaian itu diperoleh dari pengetahuan, ya. Karena itu semua sebenarnya kan kerjasama Bu, ya. Jadi ada pengetahuan sebelumnya, itu sati kan yang selalu mengingatkan ke kita kan. Misalnya kita meditasi, ayo lihat ke objek gitu kan. Misalnya kita udah kemana-mana, balik lagi ke objek. Jadi dia kayak sekretaris yang selalu mengingatkan bosnya gitu. Ayo ingat kerjaannya gitu, jangan kemana-mana gitu ya. Nanti besok kita belajar contohnya sebagai bendahara raja yang selalu mengingatkan ke raja ini uangnya ada sekian, hartanya gajahnya ada sekian-sekian, jangan lupa berdana gitu-gitu. Nah nanti kalau si bendaharanya pergi, rajanya berfoya-foya lagi gitu. Nah itu sati. Jadi sati itu dia bisa mengingatkan dan hal-hal yang baik dan yang tidak baik, yang harus dikembangkan dan yang tidak harus dikembangkan. Beda kalau manasikara itu lebih ke untuk proses kognisi, untuk proses pendukung proses kognisi supaya cita bisa mengenali objeknya dengan baik. Gitu. Jadi di cita yang baik juga manasikara ada, di cita yang tidak baik manasikara juga pasti ada. Kan dia universal kan Bu, tapi kalau sati enggak, dia hanya muncul di cita yang indah gitu ya Bu. Ya, makasih. Ya. Ada lagi? Iya. Kemelekatan itu termasuk loba Pak. Tanha itu termasuk loba. Ya tadi kan dua akar samsara kan awija dan tanha. Awija tadi apa? Apa termasuk cetasika apa? Tidak tahu? Bukan, ketidaktahuan itu termasuk ketidaktahuan itu adalah cetasika moha ya. Moha itu kan yang membuat kita jadi bodoh kan, jadi tidak tahu kan. Jadi itu awija itu adalah moha cetasika sebenarnya. Nah tanha sendiri adalah loba ya. Nah saya tadi lupa, kita waktu di loba itu kan ada loba, diti dan mana ya. Kalau di suta itu ada yang kita sebut sebagai Pak Panca Dhamma ya. Pak Panca Dhamma ini itu yang adalah dhamma yang membuat kita selalu yang memperpanjang siklus kelahiran dan kematian kita ya. Pak Panca Dhamma. Mungkin ada ininya tapi saya lupa. Mungkin ada giniannya ya. Nah, Pak Panca Dhamma ini apa aja? Kalau di sutta urutannya adalah loba, mana, dan diti. Jadi agak kebalik, kalau di sini kan loba, diti, mana. Tapi intinya adalah 3 faktor mental inilah yang akan membuat kita akan memperpanjang siklus kematian dan kelahiran di samsara. Gitu ya, makanya disebut sebagai Pak Panca Dhamma. Okay. Loba ini selalu bilang ini milikku, ya kan? Kalau mana ini aku, kan gitu, ya kan? Kalau diti
ini diriku, ya. Jadi sebenarnya ini semua muncul juga karena ada pandangan salah juga kan ya sebenarnya ya. Jadi nah bagaimana cara mengatasi masing-masing tadi kan kalau misalnya loba itu kalau kita terus-menerus merenungkan tentang duka ya itu bahwa ternyata kalau kita tidak memiliki itu kan duka ya. Dan sebenarnya kita mengejar sesuatu itu kan akan menimbulkan duka ya, lama-lama kita bisa menghilangkan loba juga dengan terus merenungkan duka ya. Kalau misalnya mana itu juga bisa maksudnya bukan dihilangkan ya, apa istilahnya, ditekan dengan, bukan ditekan istilahnya apa ya, maksudnya diturunkan ya istilahnya. Kalau akarnya dicabut itu kan harus mencapai kesucian ya. Jadi bisa dilemahkan ya istilahnya, dilemahkan dengan merenungkan anicca ya, bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Jadi apa yang harus dibanggakan gitu ya. Gimana? Kalau diti berarti anatta ya, bahwa sebenarnya itu tidak ada diri gitu. Merenungkan tentang anatta itu bisa melemahkan diti gitu. Oke, jadi hanya tambahan lah ya. Jadi ada yang disebut sebagai Pak Panca Dhamma. Oke, pertanyaan terakhir mungkin. Yang kemarin kan yang nanya sepi tuh. Tapi jadi ingat target kita nggak tinggi-tinggi ya. Tahu aja pengelompokan cetasika itu ada berapa yang besar, kemudian subkelompoknya, kemudian hafal nama-namanya, gitu ya. Cuma nama kok nggak suruh ngapal 4 batasan loh, udah baik banget loh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup kelas hari ini.